wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Selawat beriringkan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Aldi Barokah, Eprida Sari Batubara, dan Ahmad Rifki Saragi, dan dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Bapak Henry Delimunti, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami di sini ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul historiografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian historiografi. Historiografi berasal dari kata Yunani, historia yang berarti sejarah, grafia yang berarti tulisan. Singkatnya, historiografi adalah sejarah penulisan. Nah, tapi tidak sederhana itu ya. Kita bahas dulu yang lebih detail ya. Nah, siapa yang tidak kenal dengan kisah cinta Rahma dan Sinta yang terkenal itu? Kisah-kisah buayang atau kisah cinta Rahma dan Sinta dan Hanuman adalah contoh historiografi. Historiografi sendiri adalah tulisan sejarah. Menurut Loistak, historiografi adalah bentuk publikasi baik di dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Pengertian historiografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Ismaun MPD, historiografi adalah representasi sejarah peristiwa yang terjadi dalam apa yang disebut sejarah. Ismaun tahun 2005. Yang kedua, Profesor Dr. Helus Samsudin MA. Historiografi adalah suatu sintesis oleh para sejarawan dari semua hasil penelitian atau penemuannya dalam naskah lengkap. Samsudin tahun 2007. Yang ketiga, Dr. Andus Sugianto M. Hum. Historiografi adalah puncak dari kegiatan penelitian sejarah setelah topik yang menarik untuk penelitian sejarah telah dipilih, sumber dicari dan informasi yang terkandung di dalamnya ditafsirkan. Sugianto tahun 2009. Yang keempat, Dr. Handus Haryono MPD. Historiografi adalah sejarah masa lalu yang telah direkonstruksi oleh para sejarawan berdasarkan fakta. Haryanto tahun 1995. Yang kelima, Profesor A. Daliman MPD. Historiografi adalah menulis sejarah. Historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil penelitian yang diungkapkan, diuji, diverifikasi, dan ditafsirkan. Daliman tahun 2012. Yang keenam, Abdurrahman Hamid dan Muhammad Saleh Majid. Historiografi adalah berbagai pernyataan tentang masa lalu yang dirangkum kemudian ditulis dalam kisah sejarah. Hamid tahun 2011. Yang ketujuh, Sujatmoko et al. Historiografi adalah penulisan sejarah dalam ilmu sejarah, puncak dari kegiatan penelitian sejarawan. Dalam metodologi sejarah, historiografi adalah bagian terakhir, langkah terakhir, tetapi langkah itu adalah langkah yang paling sulit. Pusporojo tahun 1987. Yang kedelapan, ada Susanto Juhdi.
Historiografi adalah dua istilah dalam historiografi. Langkah pertama dalam metode historis atau penulisan sejarah, dan langkah kedua dari hasil penulisan sejarah Mulyana tahun 2009. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya Efrida Sari Batubara. Materi yang saya bawakan yaitu fungsi, prinsip, dan tujuan dari historiografi. Fungsi historiografi terbagi 3 fungsi. 1. Fungsi genetis, 2. Fungsi didaktis, dan 3. Fungsi pragmatis. Fungsi genetis. Fungsi genetis adalah mengapresiasikan apa asal-usul mula suatu peristiwa tersebut. Fungsi ini ditemukan dalam banyak tulisan sejarah seperti Babat Tanah Jawi, Sejarah Melayu, dan Prasasti Kutai. Yang kedua yaitu fungsi didaktis. Fungsi didaktis ini fungsinya adalah fungsi yang mengajarkan, artinya dalam karya sejarah yang berisi banyak pelajaran, hikmah, dan teladan. Yang ketiga yaitu fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis ini yaitu fungsi yang terkait dengan upaya untuk melegitimasi kekuatan untuk membuatnya kuat dan berwibawa. Penjelasan kedua yaitu prinsip historiografi. Pertama, kejadian tersebut diceritakan secara kronologis dari awal hingga selesai. Kedua, ada penentuan sebab akibat dari fakta. Yang ketiga, harus ada pilihan acara sejarah. Yang terakhir yaitu bersifat deskriptor analisis. Pembahasan ketiga yaitu tujuan historiografi. 1. Hubungan antara masa lalu dan masa kini dan arsitektur yang terbentuk di masa kini tidak terlepas dari arsitektur masa lalu atau masa lampau kejadian yang lalu. Yang kedua, memahami latar belakang pembentukan artefak. Yang ketiga, berguna untuk para peneliti, pembuatan makalah ilmiah, pembuatan makalah seperti mahasiswa, contohnya seperti kita. Yang terakhir yaitu berguna untuk arsitektur untuk menginspirasi desain. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Ahmad Rifki Saragi akan menjelaskan jenis-jenis historiografi. Historiografi dapat dibagi menjadi 3, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Berikut penjelasannya. Yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah ekspresi budaya dari upaya untuk mencatat sejarah. Historiografi tradisional memiliki kaitan erat antara unsur-unsur sastra seperti karya imajinatif dan mitologis sebagai visi kehidupan yang diceritakan sebagai deskripsi peristiwa masa lalu, sebagaimana tercermin dalam kronik atau hikayat. Contoh historiografi tradisional adalah sejarah Malaysia, kisah Raja-Raja Pasai, kisah Aceh, Babat Tanah Jawi, Babat Pajajaran, Babat Majapahit, Babat Kartasura, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial sering disebut sebagai pusat Eropa. Berlawanan dengan historiografi tradisional, historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang membahas masalah pendudukan Belanda atas bangsa Indonesia. Surat itu ditulis oleh orang-orang Belanda dan banyak penulis belum pernah melihat Indonesia. Sumber yang digunakan berasal dari arsip negara di Belanda dan Jakarta Batavia.
Secara umum, jangan menggunakan antara sumber bahasa Indonesia seperti namanya. Historiografi kolonial sebenarnya tidak sepenuhnya benar ketika disebut penulisan sejarah Indonesia. Lebih khususnya sejarah Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia. Kenapa begitu? Ini tidak mengherankan karena fokus diskusi adalah pada Belanda, bukan pada kehidupan rakyat atau karya rakyat Indonesia selama periode kolonial Belanda. Karena alasan ini, ciri utama historiografi kolonial adalah Eropa atau Belanda. Ini menggambarkan atau memperluas kegiatan bangsa Belanda, pemerintahan kolonial, kegiatan karyawan perusahaan orang kulit putih, rincian kegiatan gubernur jenderal dalam pelaksanaan tugas mereka di koloni, khususnya di Indonesia, kegiatan orang-orang jajahan Indonesia sepenuhnya diabaikan. Yang ketiga ada historiografi nasional. Historiografi nasional, setelah orang Indonesia merdeka pada tahun 1945, telah ada kegiatan untuk mengubah penulisan sejarah Indonesia. Artinya, orang Indonesia dan orang Indonesia adalah fokus perhatian. Tujuan yang harus diungkapkan dalam kondisi yang ada, karena sejarah Indonesia berarti kisah yang mengungkap kehidupan bangsa dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kegiatannya baik itu politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Yang terakhir, yaitu mengenai ciri-ciri historiografi. Ciri-ciri historiografi ini terbagi 3. 1. Historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Yang ketiga, historiografi nasional. 1. Historiografi tradisional. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Regiosentris. Regiosentris dalam arti semua tentang sesuatu dipusatkan kepada keluarga kerajaan. Yang kedua, aspek sosial dan ekonomi dari kehidupan manusia tidak dibahas sebagai feodalis aristokratik dalam arti bahwa hanya kehidupan para kebangsawan feodal yang bersangkutan tidak memiliki sifat populis dan tidak mengandung sejarah kehidupan manusia. Yang ketiga, regio magis yang berarti berhubungan dengan kepercayaan. Yang terakhir, tidak begitu membedakan antara hal-hal imajiner dan yang nyata. Dan adapun contoh dari historiografi tradisional. 1. Babat tanah Pasundan. Yang kedua, babat Parahyangan. Yang ketiga, babat Raton. Yang kelima, babat Galun. Yang keenam, babat Sriwijaya. Yang terakhir yaitu babat Aceh. Ciri yang kedua yaitu historiografi kolonial. Ciri-cirinya, pertama, berasal dari sejarah Belanda. Yang kedua, bersifat diskriminatif. Yang ketiga, berpusat di Eropa dan di Belanda. Yang terakhir yaitu asumsikan bahwa Hindia Timur tidak memiliki sejarah sebelum kedatangan orang Eropa atau Belanda. Contoh dari ciri-ciri historiografi kolonial ini yaitu Geschiednis pan Indonesia, yang kedua Geschiednis pan de Indian Archipelago, yang terakhir yaitu Secet Inner sejarah ekonomi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu historiografi nasional. Ciri-cirinya sebagai berikut. Penulis adalah ilmuwan. Yang kedua, tidak hanya dengan meningkatkan sejarah orang-orang hebat dan negara, tetapi lebih banyak tentang kemanusiaan, yaitu kebudayaan. Yang ketiga, perspektif yang digunakan ketika melihat suatu peristiwa
tidak lagi di satu sisi, tetapi melihat suatu peristiwa dan perspektif yang berbeda. Contoh dari ciri-ciri historiografi nasional. 1. Sejarah nasional Indonesia. Yang kedua, peran bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara. Yang ketiga, semua tentang perang kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kesimpulannya, peristiwa sejarah selalu berhubungan dengan masalah dekonstruksi dan rekonstruksi dalam membangun fakta sejarah yang objektif. Fenomena seperti ini selalu mewarnai sejarah historiografi yang mengkondisikan kurang dinamisnya penulisan sejarah kontemporer, terutama yang berkaitan dengan masalah politik. Nuansa demikian merupakan sebagian dari langkah-langkah politik para pemegang kekuasaan dan pemegang otoritas, ataupun pemberengusan terhadap lawan politik serta pandangannya berbeda secara ideologis maupun politis. Historiografi Indonesia dari masa dulu telah mengalami perkembangan, bermula dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi revolusi, dan yang terakhir berkembang adalah historiografi modern. Historiografi tradisional yaitu pengembangan sejarah berupa naskah. Penulisan historiografi dikenal sejak mulai dikenalnya tulisan untuk menyajikan fakta sejarah dalam bahasa daerah tertentu. Sedangkan historiografi kolonial merupakan pengembangan sejarah yang membahas masa penjajahan Belanda di Indonesia yang ditulis oleh pihak Belanda. Perbedaan penelitian sejarah dengan ilmu-ilmu lainnya adalah masalah sumber penelitian. Ilmu sejarah adalah ilmu empiris. Artinya, sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman ini terekam pada dokumen atau sumber sejarah. Peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan tidak terulang. Untuk itu, historiografi memerlukan teknik tersendiri dalam penelitian agar dapat menghasilkan karya yang baik. Sumber utama penelitian sejarah adalah dokumen sejarah. Dokumen-dokumen inilah yang menjadi objek utama para peneliti dalam merekonstruksi fakta-fakta sejarah. Setelah fakta-fakta sejarah dipahami secara menyeluruh, para peneliti sejarah harus melakukan interpretasi untuk menentukan makna dan arti yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Hasilnya adalah sintesis yang harmonis dan logis. Akhirnya, para peneliti sejarah menyajikan hasil penelitian dalam bentuk historiografi atau penulisan sejarah yang runtut, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian kesimpulannya. Terima kasih atas waktu teman-teman sekalian.